wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Raudhon Channel yang mengungkap rahasia dan fakta di balik sejarah. Dalam kesempatan kali ini, kita akan meneruskan membahas sejarah keluarga Sayyidina Muhammad SAW. Topik kali ini sangat menarik karena setelah kita tahu kehidupan Zainab, putri sulung, kita juga akan tahu bagaimana kehidupan adiknya, Ruqayyah. Ujian sebagai putri Nabi sungguh berat. Mulai dari diceraikan suami dan diusir mertua, hingga kandungan keguguran dan wafat saat Perang Badar dimenangkan umat Islam. Ingin tahu? Yuk kita mulai membahasnya. Sebagaimana dikutip dalam buku Tarojimus Sayyidun Nubuwah, karya Dr. Aisyah Abdurrahman, bahwa tidak lama setelah kelahiran Zainab, Rasulullah SAW dikarunia anak perempuan lagi diberi nama Ruqayyah, disusul Ummu Kulsum dan Fatimah Az-Zahra. Karunia yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap keluarga Sayyidina Muhammad SAW ini sungguh luar biasa. Mengingat putri-putri mereka tak hanya tumbuh menjadi wanita baik, santun, soleha, dan cerdas, tetapi juga rata-rata berparas cantik jelita sehingga membuat para pemuda Quraisy berebut ingin melamarnya. Kehidupan keluarga Rasulullah saat itu benar-benar menjadi daya tarik tersendiri bagi kaum kafir Quraisy. Kedudukan keluarga Khadijah sebagai keluarga terhormat ditambah keluarga Rasulullah dari Bani Hashim menjadi perpaduan keluarga ideal di mata kaum Quraisy. Apalagi ditambah dengan sosok Sayyidina Muhammad SAW sendiri sebelum menjadi Nabi dan Rasul yang sangat dimuliakan masyarakat Quraisy dengan gelar Al-Aminnya. Keluarga Rasulullah di mata masyarakat Quraisy dipandang sebagai keluarga sempurna, keluarga terhormat, kaya raya, dan penuh kemuliaan. Maka tak sedikit dari para orang tua Quraisy menginginkan bisa menjalin hubungan keluarga dengan Rasulullah saat sebelum menjadi Nabi dan Rasul. Di keluarga itulah putri Rasulullah hidup dan berkembang. Kehidupan para wanita bersaudara ini berlangsung dengan lembut dan tenang, sampai akhirnya putri sulung Zainab menikah dan hidup bersama suaminya. Zainab dinikahi saudara sepupunya sendiri, Abul As bin Ar-Rabi, seorang pemuda gagah dan kaya raya dari keluarga besar Khadijah. Pernikahan Zainab ini tentu membuat adik-adiknya kehilangan, terutama si bungsu Fatimah, bahkan tidak terima ibu kecilnya hidup jauh darinya. Sehingga Ruqayyah pun harus berperan menghadapi situasi itu. Tak lama setelah pernikahan Sayyidah Zainab, keluarga Rasulullah menerima kedatangan utusan keluarga Abdul Muthalib dipimpin paman Rasulullah sendiri, Abu Thalib. Peristiwa itu terjadi sebelum Sayyidina Muhammad SAW diangkat menjadi Nabi dan Rasul. Mereka datang dengan tujuan ingin melamar putri Rasulullah. Mereka sengaja datang lebih awal biar tidak didahului keluarga lain. Maklum para putri Rasulullah tercatat sebagai primadona bangsa Quraisy. Banyak pemuda Quraisy ingin meminangnya. Sementara Zainab sudah dinikahkan dengan pria dari keluarga Khadijah. Kini giliran keluarga dari Bani Hashim juga ingin meminangnya. Kedatangan mereka ditemui Rasulullah bersama istrinya Sayyidah Khadijah di ruang tamu. Fatimah yang masih kecil tampak tidak suka dengan kedatangan para tamu itu karena dianggap mengganggu kebersamaan bermain dengan ayahandanya. Fatimah terus menggelayut tidak mau lepas dari tangan ayahandanya yang tengah menerima tamu. Sementara Ruqayyah dan Ummu Kulsum yang sudah besar lebih memilih berada di ruang keluarga di dalam. Pembicaraan pun dimulai dan samar-samar Fatimah mendengar kalau pembicaraan tamu mengarah pada acara lamaran. Dan menariknya, lamaran langsung ditujukan kepada kedua putri Rasulullah sekaligus, yakni Ruqayyah dan Ummu Kulsum. Saat itu usia Ruqayyah sekitar 10 tahunan, sedangkan usia adiknya Ummu Kulsum terpaut tidak jauh. Memang di zaman jahiliyah, wanita menikah rata-rata di usia muda, namun tidak boleh disentuh lebih dulu meski hidup satu atap rumah hingga usia dewasa. Spontan Fatimah langsung lari ke belakang menemui kedua saudarinya untuk menyampaikan kabar penting tersebut. Hanya saja Fatimah tidak bisa menjelaskan lamaran ditujukan kepada siapa, dan siapa dua laki-laki yang akan dijodohkan juga tidak tahu. Ruqayyah dan Ummu Kulsum hanya memandangi wajah adiknya, Fatimah penuh penasaran. Fatimah yang ditanya hanya terdiam kebingungan, lalu tiba-tiba menangis karena terbayang akan ditinggal lagi oleh saudarinya. Padahal rasa sakit akibat ditinggal menikah kakaknya Zainab belum sembuh. Kini harus ditinggal dua kakaknya pindah rumah mengikuti suami masing-masing, sehingga dirinya harus tinggal seorang diri di rumah.
Fatimah terus menangis hingga ibundanya, Sayyidah Khadijah, datang menenangkan Fatimah. Dengan polosnya, Fatimah menanyakan siapa laki-laki yang akan melamar kakaknya. Khadijah menjawab, dua laki-laki yang akan melamar Ruqayyah dan Ummu Kulsum adalah Utbah dan Utaibah, kakak beradik putra dari Abu Lahab, Abdul Uzza, paman Rasulullah. Nama asli Abu Lahab sebenarnya adalah Abdul Uzza bin Abdul Muthalib. Sementara Abu Lahab adalah nama panggilan atau gelar yang artinya bapak api yang berkobar, karena wajahnya yang tampan dan pipinya yang kemerahan layaknya api yang berkobar. Khadijah memberikan jawaban itu sambil menatap wajah Ruqayyah dan Ummu Kulsum yang berdiri tidak jauh dari mereka, seraya ingin tahu responnya. Khadijah lama menatap wajah kedua putrinya, tetapi keduanya tidak berkata apa-apa, justru langsung masuk ke dalam kamar disusul Fatimah tanpa tahu sebabnya. Sang ibu tinggal seorang diri dan merasa tertekan tanpa tahu sebabnya. Ia lalu mencari tahu alasannya, mungkin karena tak lama lagi akan berpisah atau ada alasan lain. Tetapi lepas dari itu, lamaran itu semakin menguatkan bukti kecintaan Abu Lahab terhadap diri Rasulullah. Bahkan kecintaan Abu Lahab itu terlihat sejak Nabi lahir hingga Abu Lahab menghadiahkan budaknya Thuaibah untuk menyusui beliau. Itulah fakta yang terjadi. Tapi pertanyaannya, mengapa Abu Lahab justru menjadi musuh utama terhadap dakwah Rasulullah? Inilah pentingnya kita tahu sejarah biar mendapat pelajarannya. Dan disitulah pikiran Khadijah melayang jauh hingga merasa tertekan itu. Khadijah baru sadar bahwa perasaan tertekan itu karena sosok istri Abu Lahab, Ummu Jamil binti Harb, yang memiliki hati keras, tabiat kasar, dan lidah tajam. Sayyidah Khadijah tidak bisa membayangkan kedua putrinya nanti harus tinggal serumah dengan Ummi Jamil sebagai menantu. Kedua putrinya tentu tidak bisa berbuat apa-apa menghadapi mertuanya tersebut karena keduanya masih kecil. Waktu itu Sayyidah Khadijah sudah ada bayangan untuk menolak lamaran itu. Namun bila itu dilakukan, maka dirinya takut sikapnya itu akan memicu amarah keluarga Bani Hashim kepadanya dan harus menghadapi tudingan dirinya punya upaya memutus hubungan kekerabatan Sayyidina Muhammad dengan Bani Hashim. Apalagi putri pertamanya, Zainab, sudah dinikahkan dengan Abul As dari keluarga besar Khadijah. Selain itu, yang dikhawatirkan Khadijah adalah sikap istri Abu Lahab, Ummu Jamil, yang merasa terhina bila lamarannya ditolak. Maka Ummu Jamil akan dengan sekuat tenaganya menghasut kaumnya melawan Khadijah. Ummu Jamil tentu akan keliling di tengah masyarakat Quraisy, mengungkapkan segala kebohongan yang didorong oleh kedengkian di hatinya. Itulah kekhawatiran Sayyidah Khadijah. Saat itu Khadijah sebenarnya juga bisa menyampaikan kekhawatirannya itu kepada suaminya Nabi Muhammad SAW untuk bersikap menyelamatkan putrinya. Namun itu tidak dilakukan karena dirinya takut Rasulullah jadi sedih memikirkan kekhawatirannya. Karena itu Khadijah bersikap tenang menyembunyikan kekhawatiran terhadap Ummi Jamil binti Harb, juga sekaligus untuk menghormati para paman Rasulullah dan keluarga besarnya dari Bani Hashim. Sementara itu, di kamar sebelah, kedua gadis putri Rasulullah itu hanya menunduk dan diam, sedang adik kecil mereka, Fatimah, hanya menatap keduanya dengan bingung. Situasi kali ini berbeda dengan yang disaksikan dulu ketika Sayyidah Zainab hendak menikah. Saat itu Zainab tampak gembira dan berbinar mempersiapkan hari pernikahannya dengan senang berbalut rasa malu. Namun Ruqayyah dan Ummu Kulsum berbeda. Mereka tampak sedih dan cemas. Fatimah yang masih kecil itu tidak bisa membedakan antara pernikahan atas dasar cinta dan kasih sayang dengan pernikahan atas dasar ikatan kekerabatan dan pertalian darah. Khadijah, sang ibu, hanya bisa menatapi kedua putrinya tanpa berkata-kata. Sementara Ruqayyah dan Ummu Kulsum juga hanya terdiam sambil menatap dinding sembari pikirannya menerawang jauh ke depan. Bagi Ruqayyah dan Ummu Kulsum, sosok Utbah dan Utaibah, calon suaminya, adalah pemuda baik. Mereka bisa menerima keduanya sebagai calon suami, mengingat keduanya dari keluarga Bani Hashim yang terhormat. Dan di kalangan Bani Abdussam, keduanya juga memiliki kemuliaan dari paman-paman nasab Quraisy, apalagi ayahnya, Abu Lahab, tercatat sebagai orang terhormat dan kaya raya kala itu.
Namun mereka tidak bisa membayangkan harus hidup serumah dengan ibu mertuanya, Ummu Jamil, yang memiliki sifat kasar dan tabiat temperamental. Ummu Kulsum akhirnya berkata kepada kakaknya Ruqayyah, "Kamu pasti tahu, ayah tidak akan memutuskan persoalan ini tanpa melibatkan kita. Lalu menurutmu, apa yang hendak kau lakukan?" tanya Ummu Kulsum. Ruqayyah menjawab dengan raut muka pucat, "Aku bukanlah putri durhaka kepada ayahnya, sehingga membuatnya serba salah menghadapi keluarga dan kerabat dekatnya," kata Ruqayyah, lalu menatap saudarinya seraya berkata sambil memberi dorongan dengan nada lembut dan penuh kasih sayang, "Tidak apa-apa, saudariku, kita akan tinggal bersama," ucap Ruqayyah. Dan benar, sebelum memutuskan, Sayyidina Muhammad SAW menyerahkan keputusan kepada kedua putrinya, sehingga terjadilah pernikahan dengan tenang bercampur cemas. Ruqayyah menikah dengan Utbah bin Abu Lahab, sedang Ummu Kulsum menikah dengan adiknya Utaibah bin Abu Lahab. Setelah pernikahan terlaksana, Sayyidina Muhammad SAW larut dalam kesibukannya, senang menyendiri dan beribadah, bahkan sering naik turun gunung Gua Hira berhari-hari. Kala itu beliau tidak tahu gejolak yang terjadi dalam hatinya. Hati dan pikirannya bergejolak kencang dan keras menolak kebejatan kaum jahiliyah Quraisy kala itu yang menjadi beban sangat berat. Dan beban berat itu harus dihadapi, dan tak mungkin beban berat tersebut dilimpahkan atau dibagi bersama istrinya karena tidak mungkin kuat. Maka tak heran di tahun-tahun itu Sayyidina Muhammad SAW sering menyendiri, berhalwat dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala berhari-hari seperti ajaran Nabi Ibrahim alaihissalam di tempat-tempat sepi dan sunyi jauh dari keramaian duniawi seperti Gua Hira. Sementara Sayyidah Khadijah sibuk memikirkan sang suami tercinta, termasuk harus menyiapkan bekal selama berada di Gua Hira berhari-hari, sehingga tak lagi sempat memikirkan kedua putrinya. Inilah potret keluarga yang saling melengkapi, saling menguatkan, tidak malah saling menyalahkan satu sama lain ketika ada persoalan, yang justru berakhir pada pertengkaran. Hingga akhirnya tibalah masa bi'tsa atau kenabian di tahun 611 Masehi. Di masa itulah Sayyidina Muhammad SAW mendapat cobaan berat. Tak hanya dirinya dihujat, dicaci maki, hingga nyaris dibunuh, tetapi juga cobaan bagi keluarganya, terutama putri-putrinya sebagai dampak penolakan terhadap dakwah Rasulullah SAW. Bahkan istri Abu Lahab, Ummu Jamil, terus melampiaskan kemarahannya kepada kedua putri Rasulullah, Ruqayyah dan Ummu Kulsum yang juga menantunya sendiri. Dan itu sekaligus menjadi bukti kebenaran kekhawatiran Sayyidah Khadijah atas Ummu Jamil sebelumnya. Tetapi untungnya, putri-putrinya juga tabah menerima cobaan, tidak malah menambah beban berat yang sudah dipikul oleh Rasulullah SAW. Tak hanya berhenti di situ, Ummu Jamil terus mengubarkan api kemarahannya kepada Rasulullah dengan terus menghasut sang suami Abu Lahab. Hingga Abu Lahab pun kesetanan, bahkan sudah tidak lagi mempedulikan hubungan kekeluargaannya dengan Rasulullah yang sama-sama berasal dari Bani Hashim. Padahal dalam tradisinya, orang-orang Arab selalu mengutamakan hubungan keluarga dalam hal apapun. Tetapi itu sudah tidak berlaku bagi Abu Lahab karena hasutan dari sang istri, hingga kedua anaknya, Utbah dan Utaibah, disuruh menceraikan istrinya dan mengusir dari rumah mereka. Jelas tindakan itu merupakan bentuk penghinaan sehina-hinanya bagi bangsa Arab, dengan harapan Rasulullah merasa susah dan harus menanggung beban derita kedua putrinya, sehingga dakwah beliau akan terganggu karena sibuk dengan permasalahan keluarga. Begitu juga yang dilakukan pada putri sulung Rasulullah, yakni Zainab. Suami Zainab, Abul As, didesak bangsa Quraisy untuk segera menceraikan istrinya dengan iming-iming akan dicarikan wanita tercantik yang diinginkan. Abu Lahab, sang paman, terus mengobarkan permusuhannya kepada diri Rasulullah, bahkan tercatat dalam gerbong terdepan melawan dakwah Rasulullah. Dan potret Abu Lahab ini tentu menjadi pelajaran berharga bagi kita sebagai generasi muslim. Pelajarannya, sehebat apapun seorang laki-laki, ternyata tetap saja bisa dipengaruhi seorang istri. Baik buruknya seorang laki-laki kadang juga sangat dipengaruhi istri, seperti Abu Lahab yang terus diracuni oleh Ummu Jamil. Sosok sekelas Abu Lahab
sebagai tokoh bangsa Arab yang memiliki budaya kuat dalam mempertahankan darah keluarga, ternyata bisa berubah total. Darah keluarga besar di urat nadinya sudah diracuni, sehingga melupakan sikap yang seharusnya diambil seorang paman terhadap Sayyidina Muhammad selaku keponakannya. Nah, menariknya, seberat apapun ujian dialami kedua putri Rasulullah, Ruqayyah dan Ummu Kulsum, ternyata keduanya tetap tabah dan sabar menghadapinya. Tidak menambah masalah yang justru akan menambah beban berat ujian pada diri ayahandanya dalam melaksanakan dakwanya. Keduanya rela berbagi menanggung berbagai macam ujian dengan kedua orang tuanya. Kepribadian mereka tentu menjadi gambaran betapa hebatnya Rasulullah hingga mampu mendidik putri-putrinya berkepribadian mulia seperti itu. Menariknya lagi, selepas diceraikan dan diusir dari rumah Abu Lahab, Ruqayyah justru dilamar dan dinikahi seorang pemuda Quraisy yang lebih terhormat, tampan, santun, dan kaya raya, yakni Utsman bin Affan. Kontan pernikahan Utsman Ruqayyah membuat kaum kafir Quraisy semakin tidak bisa tidur karena jengkel memikirkan musuh mereka. Penindasan yang mereka lakukan ternyata justru membuat musuh semakin kuat dan teguh. Itulah hikmah sekaligus cara Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan alam semesta, dalam menolong hamba-hambanya yang beriman dan menjadi bukti bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu ada bersama kita dan memang harus kita imani. Maka kaum kafir Quraisy semakin membabi buta menindas Rasulullah dan pengikutnya. Para pengikut Rasulullah pun kemudian ditangkapi, disiksa, dan dipaksa murtad. Situasi semakin genting hingga Rasulullah memerintahkan kepada pengikutnya untuk menyelamatkan diri dengan hijrah ke daerah Habasyah, Ethiopia, Afrika di tahun ke-5 kenabian. Ruqayyah mengikuti suaminya Utsman bin Affan hijrah menyeberangi laut menuju wilayah Habasyah, sebuah negeri di seberang Laut Merah dipimpin Raja Najasyi. Tentu itu merupakan perjalanan hijrah yang tidak mudah, namun tetap dilakukan untuk menyelamatkan akidah mereka. Sementara dua adiknya, Ummu Kulsum dan Fatimah Az-Zahra, tetap tinggal bersama ayahandanya di Mekah. Utsman bin Affan dan Ruqayyah ikut dalam rombongan hijrah ke Habasyah. Utsman berusaha tabah dan sabar meninggalkan negeri tercintanya, Mekah. Begitu juga dengan Ruqayyah, meski tidak dapat menahan air matanya. Air matanya tumpah kala menatap tempat-tempat bermainnya saat masih kecil dulu. Ia memeluk ayah, ibu, dan ketiga saudarinya sebelum mengikuti suami hijrah. Berat bagi Ruqayyah kala itu, namun keberadaan Utsman yang penuh perhatian selama perjalanan meringankan beban berat di pundaknya. Setiba di Habasyah, hati Ruqayyah merasa tenang karena kedatangannya disambut hangat oleh Raja Habasyah Najasyi bersama rakyatnya. Bahkan para muhajirin diberi tempat perlindungan, termasuk diberi kebebasan melaksanakan ibadah sesuai ajaran Islam. Dan Ruqayyah pun merasa tidak sendirian, karena di antara rombongan yang ikut hijrah banyak juga dari Bani Hashim, seperti Ja'far bin Abu Thalib bersama istrinya Asma binti Umais. Juga ada dari keluarga suaminya dari Bani Umayyah, seperti Ammar bin Sa'id. Namun begitu, kaum muhajirin tetap was-was karena kaum kafir Quraisy ternyata tetap tidak tinggal diam. Bahkan kaum kafir Quraisy mengirim dua utusan terbaiknya, yakni Abdullah bin Abu Rabi'ah dan Amr bin As. Keduanya dikirim dengan misi mempengaruhi Raja Najasyi agar mengusir para muhajirin dari wilayah Habasyah. Dalam mensukseskan misinya, kedua utusan Quraisy dibekali modal besar untuk menyuap para pejabat dan pendeta. Dengan kekuatan uang, mereka melakukan konspirasi dengan orang-orang istana sebelum mendatangi Raja Najasyi. Para muhajirin pun was-was dengan konspirasi itu karena banyak pejabat dan pendeta telah kena suap. Bahkan para pendeta pun menyampaikan kepada Raja Najasyi seperti yang diinginkan utusan Quraisy tersebut. Tetapi untungnya, Raja tidak bisa dipengaruhi uang suap. Malah utusan Quraisy itu diminta pulang ke negaranya, Mekah. Sejak itu, kaum muhajirin termasuk Ruqayyah tinggal di Habasyah hingga waktu cukup lama, sekitar 5 tahunan. Namun begitu mereka selalu mencari kabar tentang perkembangan Rasulullah dan sahabatnya yang ada di Mekah. Sayyidah Ruqayyah tergolong orang yang paling merindukan Mekah. Bisa kembali pulang ke Mekah bertemu ayahandanya Rasulullah dan ibunya Ummul Mukminin Khadijah. Namun kondisinya masih belum memungkinkan, apalagi setelah mereka mendengar
kalau Rasulullah bersama sahabatnya diboikot, dikucilkan oleh kaum kafir Quraisy hingga mengalami kelaparan selama 3 tahun lamanya mulai tahun ke-7 kenabian. Kabar penderitaan Rasulullah dan sahabat terdengar sampai ke negeri Habasyah hingga menambah kesedihan Ruqayyah dan kaum Muhajirin. Maka mereka pun harus tetap bersabar menetap di Habasyah. Selama tinggal di Habasyah itu juga, Ruqayyah hamil dan dikaruniai anak laki-laki bernama Abdullah. Tentu kerinduan untuk pulang menunjukkan buah hatinya kepada ayah bundanya kian tinggi. Maka ketika terdengar kabar kalau banyak orang Quraisy masuk Islam setelah pemboikatan berakhir di tahun ke-10 kenabian, Ruqayyah dan sebagian muhajirin pun sudah tidak kuat lagi menahan rasa rindu pulang kampung. Sambil menyusui bayi yang baru dilahirkan, Ruqayyah dan sebagian sahabat Nabi yang ingin kembali menempuh perjalanan panjang. Setelah menyeberangi lautan dan mempercepat perjalanan menuju Mekah, mereka terbawa mimpi-mimpi indah tinggal di Mekah. Namun sesampainya di perbatasan Mekah, mereka baru sadar situasi sebenarnya di Mekah ternyata masih menakutkan. Di atas bongkahan-bongkahan batu yang panas membara, mereka melihat dengan mata kepala mereka sendiri bahwa mimpi buruk itu masih terjadi di Mekah. Mereka melihat sejumlah saudara mereka tertindas, disiksa oleh kaum kafir Quraisy dengan beragam siksaan. Tahu kondisi seperti itu, mereka berhenti di perbatasan Mekah hingga seharian dan baru melanjutkan perjalanannya setelah mendapat jaminan keamanan dari tokoh Quraisy, Walid bin Mughirah. Setelah itu, anggota rombongan mengikuti mereka memasuki tanah suci meski rasa was-was mati syahid menyelimuti mereka. Ruqayyah pun akhirnya tiba di rumah ayahandanya, Rasulullah SAW, dengan rasa rindu dan letih tentunya. Kedua adiknya, Ummu Kulsum dan Fatimah pun senang bertemu dengannya, merangkul dan memeluknya sambil berderai air mata berupaya untuk tegar. Setelah Ruqayyah melepas pelukan kedua adiknya, dia lalu menanyakan keberadaan ayah dan ibunya karena dari tadi tidak terlihat di rumah. Kedua adiknya menjawab kalau ayahandanya Rasulullah SAW dalam kondisi baik-baik saja. Sekarang beliau tengah keluar menemui para muhajirin yang pulang dari hijrah ke Habasyah. Terus ibu di mana? Tanya Ruqayyah penuh keraguan. Ummu Kulsum hanya menunduk tidak bisa menjawab, begitu juga dengan adiknya Fatimah Az-Zahra. Malah Fatimah langsung menangis dan keluar. Ruqayyah pun bingung dengan sikap kedua adiknya tersebut. Dan begitu tahu kalau ibundanya Sayyidah Khadijah telah tiada, Ruqayyah sontak menjerit, tidak bisa menyembunyikan kesedihannya. Ibundanya yang dirindukan selama hijrah di Habasyah sekitar 5 tahunan, ternyata sudah meninggal dunia begitu pulang ke rumah. Padahal harapan Ruqayyah bisa bertemu ibundanya sangat besar, bisa menunjukkan bayi yang menjadi cucu beliau. Mereka pun larut dalam kesedihan hingga suasana mencair setelah ayahanda mereka, Rasulullah SAW, datang menghampiri mereka. Dengan kasih sayang, sang ayah menyingkirkan barang-barang dampak musibah yang masih membekas di hati putrinya. Air mata Ruqayyah tumpah karena kesedihan dan duka yang ia rasakan. Lalu ia menyandarkan ke dada sang ayah yang lapang dan mulia. Setelah itu Ruqayyah kembali tenang dan bersabar. Tak lama tinggal di Mekah, Ruqayyah kembali harus hijrah ke Madinah yang jaraknya juga tidak dekat, sekitar 450 km, mendampingi suaminya Utsman bin Affan. Padahal keletihan perjalanan pulang hijrah dari Habasyah kini menjadi negara Ethiopia Afrika belum juga hilang. Tentu itu bukanlah perjalanan hidup biasa bagi seorang wanita, apalagi saat itu putri Rasulullah, Ruqayyah, dalam kondisi hamil dan melahirkan. Namun Ruqayyah tergolong wanita tabah menghadapi berbagai ujian dan cobaan yang menjadi takdir beliau. Tidak mudah memang memerankan diri sebagai Ruqayyah, putri Rasulullah. Sejak Sayyidina Muhammad SAW diangkat menjadi Nabi dan Rasul, Sayyidah Ruqayyah harus ikut menanggung beban ujian, diceraikan suaminya dan diusir dari rumah mertuanya, terus kemudian harus hijrah ke Habasyah yang jaraknya sangat jauh. Jauh-jauh pulang ke rumah untuk bertemu keluarganya. Ternyata ibunda tercintanya Sayyidah Khadijah pun sudah tiada.
Tak lama dari itu, beliau harus menemani suami Utsman bin Affan hijrah lagi ke Madinah untuk menyelamatkan akidah dan agamanya. Tidak lama tiba di Madinah, beliau mengandung tetapi keguguran. Janinnya lahir dalam kondisi prematur. Beliau berpikir setelah ini, semua duka deritanya sudah berakhir. Namun Allah Subhanahu wa Ta'ala masih juga memberikan ujian berat lagi. Anak semata wayangnya, Abdullah, meninggal dunia saat berusia 6 tahun. Beban fisik ditambah beban pikiran yang terus datang bertubi-tubi tersebut semakin membuat kondisi kesehatan Ruqayyah memburuk. Tetapi untungnya, suaminya Utsman bin Affan terus selalu setia memberi perhatian dan menjaganya. Bahkan ketika ada seruan jihad perang Badar melawan kaum kafir Quraisy di tahun kedua Hijriah, hati Utsman tidak tega meninggalkan istrinya yang tengah mengalami sakit keras dan meminta izin kepada Rasulullah untuk tidak ikut perang demi bisa menjaga istrinya. Dan benar, usia Ruqayyah tidak lama. Di saat umat Islam tengah sibuk berperang dan memenangkan peperangan melawan kaum kafir Quraisy, Ruqayyah menghembuskan nafas terakhirnya di pangkuan suaminya, Utsman bin Affan. Utsman berduka. Di telinga Utsman tersimpan suara serak kematian istrinya, bercampur teriakan kabar gembira kemenangan kaum muslimin dalam perang Badar. Di tengah kemenangan perang Badar itulah umat Islam berduka. Rasulullah mendatangi putrinya yang sudah membujur kaku untuk melepas kepergiannya. Raut kesedihan dan kepiluan tampak jelas pada beliau. Rasulullah menghampiri putrinya Fatimah Az-Zahra yang tengah menangis tertunduk di tempat pembaringan kakaknya. Lalu ayahnya mengusap air matanya dengan ujung bajunya. Sungguh mulia engkau ya Ruqayyah. Usiamu mungkin tidak lama, tetapi hidupmu engkau penuhi dengan perjuangan di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tabah menerima beban derita di saat Rasulullah mendapat ujian berat dalam dakwah. Kemudian hijrah ke Habasyah menemani suami untuk menjaga akidah Islam dan tetap kuat berhijrah lagi ke Madinah untuk ikut menyelamatkan agama Allah. Meski penuh dengan ujian berat hingga ditinggal anak semata wayangnya. Insya Allah engkau husnul khatimah wahai Sayyidah Ruqayyah. Demikian kisahnya. Bagaimana kisah selanjutnya? Juga bagaimana kisah putri Rasulullah lainnya? Insya Allah akan kita bahas pada edisi selanjutnya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.